Kalau biasanya Prof. Mahfud MD dikenal tenang saat membedah persoalan hukum, kali ini nada bicaranya justru terdengar lebih heran. Menurut Mahfud, dirinya sempat merasa terkecoh dengan perkembangan penanganan kasus yang menjerat mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Kenapa? Mahfud menyoroti adanya pengalihan penanganan perkara ke kejaksaan. Menurutnya, semula ia mengira proses hukum akan terus berjalan pada jalur yang sudah ditempuh aparat penyidik. Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan dinamika yang membuatnya mempertanyakan arah penanganan perkara tersebut. Perlu digarisbawahi, ini merupakan pandangan dan analisis Mahfud MD, bukan kesimpulan resmi mengenai proses hukum. Skenarionya adalah begini. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3. Bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini. Netizen pun langsung ramai. Ada yang berseloroh, profesor saja bilang sempat terkecoh. Apalagi kami yang cuma baca headline. Ada juga yang bercanda, ini bukan plot twist lagi, tapi sudah ganti naskah di tengah jalan. Tentu komentar-komentar tersebut merupakan reaksi warganet dan bukan fakta hukum. Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam perkara besar yang menjadi perhatian publik, perubahan mekanisme atau pengalihan penanganan perkara sebaiknya dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga. Sementara itu, proses hukum terhadap Febri Adriansyah sendiri masih berlangsung. Sebelumnya, Febri telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan kini berstatus tersangka dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Yang menarik, setiap perkembangan baru justru memunculkan pertanyaan baru. Publik bukan hanya mengikuti substansi perkaranya, tetapi juga mencermati bagaimana proses penanganannya berlangsung dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi, yang sedang diperdebatkan bukan semata-mata soal siapa yang benar atau salah. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana proses hukum dijalankan secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam perkara sebesar ini, yang paling dibutuhkan publik bukan hanya jawaban, tetapi juga kepastian bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan hukum.